tanahnya akan sudah lunak dan gembur ya. Dan juga kalau kita perkararannya ini tidak rusak kawan-kawan. Jadi otomatis kalau berjumpa lagi ya bersama kita memberikan tips kawan-kawan ya dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan. Pada kesempatan ini kawan-kawan kita akan beri tips ini sawi kita dalam media polybag akan kita pindah tanam. Ibaratnya kita pisahkan dia supaya tumbuh subur. Bagaimana tipsnya kawan-kawan ya dalam perawatan sawi di media polybag tumbuh subur dan juga pemindahan supaya tidak stres atau tidak layu. Bagaimana tipsnya nanti kita ulas, bagaimana juga medianya supaya tumbuh subur. Nanti kita ulas sedemikian rupa bagaimana. Makanya kawan-kawan ya ikuti terus. Oke, beginilah kawan-kawan ya. Inilah kondisi sawi kita dalam media polybag atau media pot. Kita semai. Jadi ciri-cirinya ini kawan-kawan sudah siap pindah tanam. Kita lihat ciri-cirinya adalah yang pertama ini helainya sudah mencapai 3 ya, dan daunnya juga sudah mulai lebar. Berarti ini sudah siap kita pindah tanam kawan-kawan ya. Hal yang utama dalam pindah tanam adalah sore hari ya, sore hari atau pagi hari ya. Jangan usahakan dalam terik matahari langsung supaya tanaman kita tidak stres. Hal yang kedua diperhatikan adalah sebelum kita pindah tanam atau kita lakukan pembongkaran, dilakukan dulu penyiraman ya. Inilah penyiraman ini kadang-kadang kita lupakan ini. Kenapa kita lakukan penyiraman media kita ini? Supaya media ini nanti tidak rusak atau supaya gembur atau lunak, supaya akar nanti apabila kita congkel nanti akarnya atau pergerakan seri ini tidak rusak. Jadi kalau kita pindah tanam bisa otomatis langsung segar deh kawan-kawan ya. Itu tips sederhana ini. Tips yang ketiga, hal yang dilupakan pertanian organik adalah ini adalah hal dasar dalam pertanian organik adalah medianya kawan-kawan ya. Berapa kali saya bilangnya adalah medianya. Medianya inilah unsur atau hal yang terpenting dalam budidaya apa saja. Jadi apabila media ini sudah subur dan sehat, pasti tanaman kita juga sehat dan subur. Itu adalah hal dasar dalam pertanian ya. Jadi bagaimana kawan-kawan perhatikannya dalam media polybag? Biasanya kita dalam pertanian skala polybag biasanya kita membuat perbandingan 1:1. Apa itu? Yaitu adalah sekam fermentasi ya. Sekam fermentasi ini wajib hukumnya, itu sekam itu wajib difermentasi ya, wajib hukumnya. Dan juga tanah topsoil. Tanah topsoil ini juga adalah harus yang benar-benar bebas dari kontaminasi ya. Otomatis subur. Yang ketiga adalah kompos. Kompos ini juga harus yang sudah matang sempurna ya. Jadi bagaimana ciri-ciri kita kalau di lapangan membedakan kompos yang sudah masak atau yang sudah matang sempurna, yaitu adalah yang pertama adalah warnanya itu dari secara visual warnanya akan mewarna coklat kehitaman ya. Seperti warna tanah seperti biasa ya. Dan juga teksturnya nanti agak lembut dan juga remah seperti tanah seperti pastinya. Dan yang ketiga adalah kalau kita cium dia akan seperti berbau tanah ya, tidak bau atau bahan-bahan organik yang kita buat. Itu hal-hal yang membedakan di lapangan bagaimana menciri-ciri kompos yang sudah masih sempurna ya, dan juga bahan organiknya pastinya sudah terdekomposisi sempurna ya pastinya. Oke, itu hal dasar dalam pertanian. Jadi medianya ya. Jadi kita membuat medianya 1:1, yaitu tanah topsoil, sekam fermentasi dan juga kompos yang sudah matang sempurna ya. Jadi langsung saja ya kita pindah. Atau kita begini saja, secara visual apa saja, klasik saja. Jadi begini, ada tangan atau apa sajalah atau wadah lah untuk pencongkel ya. Biasanya kita pakai tangan saja ya. Nah begini saja, congkel tanahnya begini dia. Nah inilah kawan-kawan ya.
Jadi apabila kita congkel, pasti tanahnya akan sudah lunak dan gembur ya. Dan juga kalau kita perkaranya ini tidak rusak kawan-kawan. Jadi otomatis kalau kita pindah tanam ini pasti sudah tumbuh sempurna ya. Jadi harus kita siram dulu kawan-kawan ya, supaya tidak merusak akar ya. Langsung saja ini. Nah, kita buat lubang kecil saja ini. Masukkan ke dalam. Nah, tutup lubangnya. Terus tekan saja secara perlahan, jangan terlalu kuat ya, lembut saja ya. Ini sudah cukup ini ya. Nah, kita buat lagi yang percobaan yang kedua ya. Jadi tangan begini, congkel saja begini. Ya. Ini dia. Ini kalau kita pindah ini pasti tumbuh ini ya, tak akan mati ini kawan-kawan, karena perakarannya tadi tidak terusak. Ya. Itu hal dasar dalam pindah tanam. Oke, lanjut lagi. Kita pilih-pilih yang mana yang bagus-bagus. Iya. Nah, ini dia. Oke, lanjut lagi kawan-kawan ya, lebih jelas lagi. Ini dia. Langsung kita pindah tanam saja. Coba lagi satu lagi ya, biar lebih jelas. Ini dia, kita congkel begini saja. Ya. Ini dapat 3. Nah, nanti kita ambil 1 aja. Oke. Begitulah kira-kira kawan sampel kita ya. Bagaimana pemindahan sesudah selesai ini. Sudah kita bongkar atau tanam. Jangan lupa sesudah ini siram. Ini dia. Jangan lupa ini ya. Disiram biar segar. Sama kayak manusia ini, harus mandi biar segar ya, biar tidak bau. Nah, ya. Oke, kawan-kawan, begitulah cara kita bagaimana pemindahan sawi secara gamblang lah di lapangan supaya tumbuh subur. Dan trik-triknya ini panen nanti 30 hari nanti sudah panen paling lambat ya. Jadi jangan ini biasanya kami dalam kebun kita ini tidak ada lagi namanya pemupukan tambahan atau pemberian VOC. Ibaratnya ini medik kita ini sudah subur pastinya nih. Jadi tidak ada lagi pembuatan pupuk atau tambahan. Jadi kita perawatan ini cuma hanya penyiraman saja ya, dan juga pengendalian kutu putih atau kutu-kutu daun ya. Jadi kutu-kutu daun bagaimana pencegahannya Pak Tani BS? Biasanya kita di lapangan kita cuma mengandalkan daun pepaya saja ya. Daun pepaya sangat ajaib, bisa mengendalikan hama, kutu putih atau belalang pada tanaman sayur mayur ya. Sangat manjur lah itu kawan-kawan. Sudah kita coba, pengalaman kita di lapangan sangat efisien lah. Oke, saya kira cukup sekianlah video kita kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan juga semoga kawan-kawan terinspirasi untuk berkebun sayur secara organik di media Polydek juga tidak masalah, yang penting niatnya ya. Jangan lupa juga share sama kawan-kawan yang lain pastinya. Sekian dulu Pak Tani BS, and salam organik. Nanti ya.